Yamaha memang tidak diragukan lagi kehebatannya dalam membuat mesin dan desain. Di MotoGP, nama Yamaha sangat besar ketika era 2000-an awal. Jangankan di MotoGP, di kelas balap nasional Indonesia aja Yamaha cukup mendominasi dengan motor Jupiter Z-nya. Buat kalian yang anak 90-an terus suka dunia road race, siapa yang gak kenal dengan Doni Tata? Buat yang belum tahu siapa Doni Tata adalah salah satu pembalap nasional yang terkenal dengan motor Jupiter Z-nya. Saking mendominasinya, bahkan Doni Tata sempat ikut serta di kejuaraan internasional. Namun kiprahnya tidak sebagus ketika dia membawa Jupiter Z. Kiprah Yamaha di motor bebek nggak diragukan lagi. Namun untuk motor kelas 250cc-nya, kenapa Yamaha seakan-akan melempem? Padahal tampilannya bagus, fiturnya juga bagus, harga juga lebih murah dari kompetitor, yaitu Kawasaki. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas kenapa Yamaha R25 tidak laku di Indonesia. Yamaha R25 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2014. Yamaha R25 merupakan salah satu motor sport berkapasitas 250cc yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang sporty dengan performa yang tinggi. Pengenalan Yamaha R25 di Indonesia pada tahun 2014 menjadi momen yang sangat dinantikan oleh pecinta sepeda motor di tanah air. Karena model ini merupakan produk andalan Yamaha dalam segmen sepeda motor sport entry level. Desainnya yang agresif dan aerodinamis serta performa mesin yang kuat membuatnya sangat populer di kalangan penggemar motorsport. Ditambah, Yamaha R25 juga dilengkapi dengan mesin 2 silinder inline berpendingin cairan atau liquid cooled yang menghasilkan tenaga yang cukup tinggi untuk ukuran sepeda motor 250cc. Kemudian, mesin ini dikombinasikan dengan sistem injeksi bahan bakar untuk efisiensi dan performa yang lebih baik. Selain itu, motor Gen 1 ini juga sudah menggunakan suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang modeling. Dan ini juga membantu memberikan kenyamanan dan kontrol yang baik saat berkendara. Sejak diperkenalkan, Yamaha R25 mendapat sambutan yang positif di pasar Indonesia, dan motor ini menjadi favorit di kalangan para pecinta sepeda motor sport yang menginginkan performa tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Dengan hal itu, Yamaha terus mengembangkan model R25 dengan melakukan penyempurnaan dan peningkatan fitur dari waktu ke waktu untuk menjaga daya saingnya di pasaran. Jadi, pada tahun 2019, Yamaha meluncurkan varian terbaru dari R25 dengan nama Yamaha YZF R25 ABS. Dan varian ini dilengkapi dengan sistem anti-lock braking system atau ABS untuk meningkatkan keamanan pengereman. Hal ini menjadi pilihan yang diapresiasi oleh penggemar Yamaha R25. Dan bentuk motor ini udah menjadi lebih keren dibandingkan Gen 1-nya. Cerita sedikit, saya dulu tahun 2016 membeli motor ini dan rasanya sangat puas. Dengan performance dan suara yang dihasilkan dari motor ini luar biasa mantap. Jika dibandingkan dengan Ninja 250 tahun itu. Ditambah, motor ini bisa dibilang termasuk motor yang cukup irit dan posisi ridingnya sangat nyaman. Jadi kalau touring tipis-tipis, pinggang nggak merasa pegel. Namun saya menyadari, kok di jalanan jarang banget ya motor ini, banyakan motor Ninja. Padahal motor ini menurut persepsi saya lebih proper. Untuk menjawab hal itu, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini bisa terjadi. Yang pertama ada brand recognition atau pengenalan merek. Jika dibandingkan dengan Kawasaki memiliki sejarah yang lebih panjang dalam dunia sepeda motor sport dibandingkan dengan Yamaha. Sebagai akibatnya, Kawasaki Ninja 250 memiliki pengakuan merek yang lebih kuat dan telah menjadi ikon dalam segmen motorsport 250cc. Sementara, Yamaha R25 adalah model yang sangat relatif baru pada saat diperkenalkan di Indonesia. Sehingga butuh waktu untuk membangun kesadaran dan pengakuan merek yang sebanding dengan Ninja 250. Kemudian faktor yang kedua, kompetisi pasar yang ketat. Tidak bisa diragukan lagi segmen motorsport 250cc di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak merek dan model yang tersedia. Selain Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250, terdapat juga sepeda motor sport lainnya seperti Honda CBR 250RR, Suzuki GSX 250R, dan TVS Apache RR310. Karena keberadaan banyak pesaing dalam segmen ini membuat persaingan semakin sengit dan dapat mempengaruhi penjualan setiap model. Kemudian faktor yang ketiga, preferensi desain.
Selera dan preferensi desain juga dapat memainkan peran penting dalam preferensi konsumen. Meskipun Yamaha R25 memiliki desain yang agresif dan sporty, ada kemungkinan bahwa desain Kawasaki Ninja 250 lebih sesuai dengan selera dan preferensi sebagian besar konsumen di Indonesia. Karena kalau buat orang Indonesia pada awal motor 250 ya, motor 250 adalah moge. Jadi, Kawasaki memilih untuk menggunakan desain gambot agar seakan-akan memiliki moge look. Namun, untuk R25 tampilannya cukup kurus jika dibandingkan Ninja 250. Tapi ini ya baik lagi ke preferensi sih. Karena setiap orang memiliki preferensi desain yang berbeda dan yang jelas faktor ini sangat mempengaruhi pilihan konsumen. Kemudian yang keempat, ada faktor strategi pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran dan penjualan yang kuat juga dapat mempengaruhi popularitas sebuah model. Kita ambil contoh, Kawasaki Ninja 250 telah memiliki kehadiran yang kuat di Indonesia selama bertahun-tahun, dengan dukungan yang kuat dari jaringan dealer dan kampanye pemasaran yang agresif. Sedangkan Yamaha R25 jarang banget iklannya dan kampanyenya ya cuman gitu-gitu aja. Mungkin Yamaha untuk R25 lebih membutuhkan strategi pemasaran dan penjualan yang lebih kuat untuk meningkatkan popularitasnya dan menarik minat lebih banyak konsumen. Selain itu, Yamaha R25 jarang dipakai oleh artis dan sinetron. Sedangkan Ninja 250 hampir selalu digunakan di sinetron aneh SCTV oleh pemuda-pemuda tampan. Maka dari itu, ini meningkatkan citra Ninja 250 banget. Oh iya, satu lagi nih. Pada Gen 1, R25 dan MT25 sempat ada namanya recall. Kalau nggak salah di bagian kopling deh. Dan ini menjadi nilai minus di mata konsumen dan banyak yang bilang R25 adalah produk gagal. Namun secara teori, recall merupakan bentuk tanggung jawab Yamaha kepada konsumen. Dan dulu saya melakukan recall juga, tidak dipungut biaya sekalipun. Menurut saya pribadi, R25 bukanlah motor cacat. Kemudian, faktor lain yang membuat R25 kalah saing adalah karena kemunculan CBR 250RR. Setelah penggemar Honda merasa kecewa saat melihat CBR 250R silindernya hanya satu dan desainnya yang biasa banget. Jadi saat CBR 250RR keluar, motor ini langsung jadi primadona karena fiturnya sangat lengkap dan tenaganya terbesar di kelas 250cc 4 tak. Oleh karena itu, peminat Honda CBR 250RR bisa dibilang menyamai Kawasaki Ninja 250R. Dan dengan karena hal ini, nama Yamaha R25 menjadi tenggelam juga. Cukup disayangkan memang. Pertanyaannya, apakah untuk menaikkan citra R25, Yamaha harus membuat versi 4 silinder layaknya Ninja? Kayaknya sih harus deh, karena kalau R25 dibikin 4 silinder dengan tampilan yang lebih gambot, fitur yang cukup bersaing dengan Ninja, dan yang pasti harga di bawah Ninja, kayaknya R25 adalah pilihan yang tepat. Mungkin 1 atau 2 tahun ke depan ini adalah waktu yang tepat. Ninja ketika keluar fiturnya biasa-biasa aja, kemudian ada Yamaha R25 untuk melengkapi fitur dari Ninja. Terus ditutup oleh Honda CBR 250RR yang memiliki kesempurnaan dari kedua motor tersebut. Hal ini harus dirubah jika Yamaha mau R25-nya laku di pasaran Indonesia. Bagaimana nih menurut kalian? Yamaha harus bagaimana jika ingin R25-nya laku? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.